Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Nathan Andrian dan saya Andri Simamora. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri kelima Flame Up ini akan mengangkat tema Kita Berharga Dua, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon. Acara ini diadakan pada tanggal 24 September 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian ketiga. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Kelompok Pembinaan Warga atau KPW Gunung Sahari akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 September 2023 jam 6 sore. Bertempat di rumah Diakon Iskandar. Untuk jemaat KPW Gunung Sahari diundang untuk hadir. Kaum wanita tanggal 16 September akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Herdeme dengan tema Memberi dengan Sukacita. PBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 16 September juga akan mengadakan persekutuan on-site di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta muda Trivena Andri. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja YOK mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 16 September pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah He Never Give Up On Us. YOK solid bertumbuh beriman. Happy birthday. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai kita di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Shalom semuanya. Selamat sore dan selamat datang di Kebaktian 3. Sebelum kita memulai Kebaktian 3, saya ingin menyampaikan pengumuman, yaitu gereja kembali mengadakan Flame Up The Series, yaitu seri kelima, yang akan diadakan pada tanggal 24 September 2023. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Simbolon. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang akan diambil dari Markus 12 ayat 44. Markus 12 ayat 44, 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya.
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita bersatu dalam doa, lalu nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang sudah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin memulai kebaktian kami, kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga tolong berkati para pelayan yang akan melayani pada hari ini, kiranya mereka semua dapat melayani sesuai dengan tugas mereka masing-masing dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk pribadi kami masing-masing sehingga kami dapat fokus kepadamu saja. Tuhan juga tolong buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, together, Calvary. Is my church. Mari kita sambut tim worship kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sore baik, ada sukacita sore hari ini. Amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, jadikan aku indah. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Hidupku dan ajarku berharap
masih yang bengong gitu ya. Boleh menyapa rekannya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, jabat tangan silakan. Memberikan tos ya, atau kasih tos dari udara juga bisa saja ya. Kita bersyukur sore hari ini kita berkumpul, kita boleh memuji nama Tuhan. Bersyukurlah. Sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kurang keras suaranya, masih semangat? Haleluya, masih. Ku kan bangkit. Mari bangkit jemaat Kalvari, umat pilihan Allah. Kita kembali untuk bersuka cita bersama-sama menyanyikan pujian untuk nama Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dan mulia nama Tuhan, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi. Luar biasa, kita sudah melompat dan menyanyi untuk Tuhan. Saat ini kita juga akan diberkati secara luar biasa oleh kesaksian dari Ibu Medi. Saya persilakan. Waktu dan tempat. Saya boleh ada di sini hari ini. Saya tiba dari Manado tadi siang, dan kemarin Pak Pendeta Gins dan Ibu Esther menelpon saya supaya saya dapat membagi kesaksian hidup di sini. Nah, saya tidak ada kata tidak buat Tuhan kalau saya akan dapat poin dari Tuhan. Saya tahu saya ada di sini karena Tuhan mau, dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ada anugerah khusus. Banyak hal yang saya alami dalam hidup saya, sehingga saya pun masih pikir apa yang saya harus saksikan. Bagaimana Tuhan yang benar-benar hidup ada dalam kehidupan kami. Tadi saya ingat, saya dalam hati saya beritahu cerita bagaimana ketika suami saya jatuh dari tangga. Ada satu waktu 15 tahun sesudah saya dapat mujizat, yang waktu itu kuburan saya sudah digali. Sesudah itu 15 tahun kemudian suami saya jatuh. Dia jatuh dari tangga di lantai 3 ke lantai 2. Waktu itu kami ada acara di rumah kakak saya. Kakak saya berumur 55 tahun waktu itu. Dan kami adakan ibadah. Dan acara itu luar biasa. Kehadiran Tuhan sangat amat terasa. Keluarga terberkati karena ibadahnya. Tetapi suami saya bayar harga. Tiba-tiba ada yang teriak, ada yang jatuh. Waktu itu acara keluarga, kami banyak yang hadir waktu itu, mulai dari oma opa sampai cucu-cucu. Dalam hati saya berpikir, wah, cucu siapa yang jatuh?
Kami semua khawatir karena ada yang jatuh. Tetapi akhirnya anak saya berteriak, "Papa!" Wah, ternyata itu suami saya. Saya kaget. Tapi saya tahu tempat yang paling tepat untuk saya panggil adalah Tuhan. Jadi waktu kejadian itu, waktu saya tahu suami saya jatuh, saya langsung merayap di mana di tempat saya berdiri. Saya tahu pertolongan yang pasti ada dalam Tuhan Yesus. Saya merayap dan saya berteriak, "Tuhan, terima kasih. Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau menerimanya dengan iman." Itu kata awal saya. Dan sesudah itu saya beritahu lagi, "Tuhan, itu suami saya. Kami masih butuh dia. Tolong Tuhan Yesus." Seperti itu doa yang saya panjatkan. Sesudah itu saya jalan, saya tidak mau lihat suami saya. Bukan karena tidak mau, saya takut saya salah tingkah. Karena waktu itu anak saya dua-dua ada. Jadi anak saya dokter, jadi pasti dia tahu caranya bagaimana menolong ayahnya yang jatuh. Saya tidak mau dekat supaya saya tidak melakukan hal yang salah. Yang saya lakukan, saya panggil Tuhan. Saya jalan-jalan dan beritahu Tuhan Yesus, tolong Freddy. Kami masih butuh Freddy. Tolong Tuhan Yesus. Itu doa saya dan saya tahu Tuhan baik. Kalau Tuhan sudah tolong saya 15 tahun yang lalu, saya dapat mujizat, kuburan saya sudah digali, dan anugerah Tuhan saya waktu itu 2 minggu, saya boleh sehat, dan anugerah Tuhan saya sembuh sempurna. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saya beriman, percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik. Apapun hasilnya saya mau menerima dengan iman. Dan akhirnya kami bawa suami saya ke rumah sakit. Waktu dia masih baru jatuh, dia teriak-teriak, "Mama, mama." Saya nggak di situ tapi anak-anak ada. Akhirnya kami ke rumah sakit. Waktu kami tiba di rumah sakit, ketemu pas ada saudara yang dari kampung ada di situ. Ketika dia lihat suami saya sudah putih karena dia jatuh dan rusuknya patah 8 titik. Ada 8 titik yang patah di tulang rusuknya. Dan waktu itu memang dia sangat amat kesakitan. Satu aja yang patah sangat amat sakit, apalagi ini ada 8 titik. Nah, kan waktu itu belum pakai obat, belum semua. Dia menerima itu dengan iman, itu anugerah Tuhan. Dia tahu bagian dia menerima dengan iman, dan bagian Tuhan menyelesaikan. Itu saya bangga, bersyukur karena suami saya punya iman seperti itu waktu itu. Akhirnya ada saudara saya yang teriak-teriak, "Aduh, bagaimana?" Dia kebingungan dan teriak-teriak. Saya kasih tahu ke dia, "Tenang, jangan ngomong seperti itu. Kita punya Tuhan yang sudah tolong saya, akan tolong Freddy juga. Jadi tolong jangan ngomong-ngomong yang gak benar. Percaya saja Tuhan baik." Dan anugerah Tuhan, dia 1 bulan di rumah sakit. Ada 1 bulan suami saya di rumah sakit. 1 kali saya pulang ke rumah. Waktu itu saya pulang jam 12 malam. Saya kembali ke rumah sakit jam 4 pagi. 1 kali itu saja anak-anak tidak mengizinkan saya keluar malam. Karena sepanjang hari ketika Freddy bangun, dia nggak mungkin nggak cari saya. Jadi saya ada terus di sana. Nah, luar biasa Tuhan menolong, proses demi proses akhirnya dia sembuh. Maksudnya belum tuntas, tetapi dia sudah bisa pulang ke rumah. Nah, kami pulang ke rumah. Berapa hari kemudian ada acara pertemuan ilmiah tahunan dokter-dokter kandungan yang diadakan di Manado. Dia membawa makalah juga 1 karena dia waktu itu
kepala bagian, dan dia waktu itu sudah guru besar, dan dia harus bawa makalah. Yang jadi seperti ini, karena dia baru 1 minggu keluar rumah sakit, acara itu sudah waktunya, dan saya ikut. Biasanya saya tidak ikut, kalau dia kerja tidak mungkin saya ikut, tapi itu saya ikut, saya temanin dia, lihat, dan sungguh Tuhan baik. Kami cuman bersyukur. Saya percaya Tuhan yang tolong saya juga pasti tolong suami saya secara luar biasa. Yang terjadi seperti ini. Kami ada di hotel, acara pertemuan ilmiah tahunan itu ada 5 hari. Hari pertama dia masih jalan seperti ini, karena yang patah di kiri. Dia masih jalan seperti ini, masih berat. Besoknya sudah seperti ini, tanpa terapi. Besoknya lagi seperti ini. Dan waktu itu ada gubernur yang hadir. Ketika gubernur mau pulang, dia temani Pak Gub tanpa jalan seperti itu lagi. Dia langkah tegap. Dahsyat enggak tuh Tuhan? Bukan karena kami lakukan sesuatu tanpa terapi. Kalau Tuhan mau menolong, kecil, Tuhan mampu tolong apapun yang kita alami ketika kita bersyukur. Selama suami saya sakit, dia tidak pernah ngeluh. Dia senyum terus. Saya mengurus dia semuanya. Karena saya tahu ketika saya menolong dia semua hal, itu akan menyemangati dia untuk dia tetap semangat menahan penderitaan itu dengan Tuhan Yesus tentunya. Saya terus berdoa, kami terus berdoa, kami terus bersyukur, dan pengalaman itu membuat kami jadi makin cinta Tuhan. Dari muda saya sudah takut Tuhan. Saya dulu sempat mau sekolah pendeta sama Ibu Esther, tetapi tidak jadi. Dan memang saya tidak boleh jadi pendeta. Saya cuma boleh jadi pelita. Nah, dari muda saya takut Tuhan. Dan sampai hari ini saya masih takut Tuhan. Dan saya tidak mau tidak takut Tuhan. Karena saya ada di sini, karena saya mau cari poin. Dan karena saya mengasihi Tuhan, saya rindu saya sampai di surga. Karena ketika saya sakit 23 tahun yang lalu, saya pernah ke Cilincing sama Ibu Pendeta Rembet zaman dulu. Dan waktu saya sakit malaria tropika, saya mimpi saya dalam kremasi. Nah, waktu di kremasi saya dalam oven. Waktu itu dalam mimpi saya ketika saya koma. Mulai terbakar. Saya kasih tahu Tuhan, panas Tuhan, tolong Tuhan. Proses itu saya jalani dengan panggil Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, panas Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan, saya sudah mau meledak. Itu mimpi saya. Akhirnya saya meledak. Tetapi masih dalam proses sampai akhirnya jadi debu. Ketika jadi debu, saya berkata, puji Tuhan, haleluya, amin. Waktu itu saya mimpi, saya nyampe surga. Yang saya lihat di sana hanya satu orang yang saya kenal, Pendeta Suak yang sudah meninggal. Nah, jadi waktu itu di surga tidak ada susah. Betul-betul senang, sukacita penuh di sana. Dan yang lucu di sana yang saya waktu itu, mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan saja. Dan ada lagu yang saya tahu, lagu ini juga ada di sini ya. Waktu itu mimpi saya seperti itu, tetapi lewat itu saya belajar. Saya tidak mau main-main dalam hidup. Saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan ada pengalaman terakhir yang kemarin, baru kemarin, hari Sabtu, cerita salon nih. Cerita salon yang bikin rambut saya. Dari dulu saya sudah lama di salon itu.
Dia dari tidak tahu baca Alkitab sampai bisa baca Alkitab. Cuma ketika saya ngobrol dengan dia, waktu saya bikin rambut. Nah, saya selalu cerita ke dia, wah luar biasa Tuhan. Tuhan memang sangat baik. Dia dengar, masa iya? Dia ngomong seperti itu apa benar? Saya nggak pernah terima seperti itu gitu kata dia dalam hatinya. Tetapi dengan setiap kali saya ketemu dia, saya selalu cerita Tuhan Yesus itu hidup. Akhirnya dia alami itu. Dan saya beritahu kita mesti terima Yesus, dan dia terima Yesus. Dan kemarin kami ke salon dengan Ibu Foni, saya masih ada 15 menit baru nyampe salon, mereka ngobrol. Percakapan mereka yang saya mau cerita. Dia cerita ke Ibu Foni, saya masih dalam perjalanan dan dia beritahu, Ibu Medi sudah menolong mengingatkan saya datang pada Tuhan. Dan pengalaman yang terakhir yang dia baru alami, saya ke salon. Dia sakit, dia muntah. Orang yang datang dia tidak layani. Tetapi waktu saya ada di sana, karena saya waktu itu mau berangkat ada pelayanan dan dia tidak mampu berkata tidak. Padahal dia lagi lemes sakit. Jadi waktu itu dia memaksakan diri untuk datang menolong saya. Hampir jatuh kata ceritanya dia. Tetapi dia bisa sampai bertemu dengan saya dan melayani saya. Dan mulai dia menolong saya, saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan seperti ini. Suara saya. Yesus penyembuhku, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuhku. Dia sakit waktu itu tapi dia kerja. Tetapi saya tahu dia sakit, dia sedang kerja. Selama dia kerja dia tidak ngomong, tapi saya nyanyi terus lagu ini. Saya nyanyikan lagu ini sampai dia selesai kerjain rambut saya. Dan sesudah itu kami doa. Tetapi dia sudah percaya dengan lagu itu bahwa Tuhan cuma berfirman dia bisa sembuh. Dan dia imani itu. Ketika kami berdoa, dia sembuh. Bukan karena doa saya, tetapi kuasa Tuhan itu yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya selalu ada, mau menolong setiap orang yang mau percaya bahwa bagi Tuhan itu kecil, bahwa Tuhan itu dokter di atas segala dokter, mampu menyembuhkan walaupun logika dia nggak mungkin. Dia lemah sekali waktu itu, dia muntah sampai berapa kali. Akhirnya dia bisa sembuh. Besoknya dia sudah kerja, berapa hari kemudian saya ke sana, dia sungguh bersuka cita. Dia cerita bahwa memang Tuhan itu hidup. Nah, banyak hal dalam hidup saya yang Tuhan selalu bawa untuk saya jadi berkat. Saya pernah layani ini sudah kelamaan kali. Satu lagi. Saya mau cerita betapa Tuhan itu sanggup melakukan apapun yang tidak mungkin kita lakukan, tapi Tuhan mampu lakukan. Yang saya mau cerita, saya punya teman, dia Buddha. Dia sekolah SD Buddha, SMP Buddha, SMA juga sekolah Buddha. Dan dia ke Manado. Di Manado suaminya sekolah. Jadi dia jadi teman saya. Dia melahirkan di sana dan anaknya seperti ini, jantungnya bocor. Nah, waktu itu saya sering ajak ibu-ibu muda untuk kami share bagaimana harus jadi istri yang baik. Nah, puji Tuhan, saya menikah, sebelum saya menikah saya sudah baca
Lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada dengan istri cerewet. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan istri yang suka bertengkar. Itu ada di Amsal. Nah, waktu sebelum kawin saya sudah tahu itu, sehingga waktu kawin saya tidak pernah lakukan itu. Nah, saya mengajar beberapa ibu muda, di antaranya satu teman saya ini namanya Dr. Ling Ling. Akhirnya saya melayani dia mulai tahu berdoa. Dia tahu berdoa dan akhirnya mereka pulang di Nias. Anaknya masih sakit, mereka rencana operasi. Tetapi dia selalu komunikasi dengan saya, kami berdoa. Dan oleh anugerah Tuhan dia terima mujizat. Dan sekarang dia melayani Tuhan. Luar biasa. Jadi yang saya belajar, saya tidak pintar, saya tidak fasih. Saya cuma SMKK. Kalau suami saya dapat anugerah sampai guru besar. Tapi saya cuma SMKK bagian jurusan memasak tapi nggak tahu masak. Tapi saya belajar dalam hidup ini, saya mau taat pada Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau menyukakan hati Tuhan. Makanya saya ada di sini. Saya mau beritahu, Tuhan itu hebat dan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Medi, sungguh kesaksian yang luar biasa. Bila Tuhan mau, apapun yang menurut kita besar, buat Tuhan itu semua perkara yang kecil ya Bu ya. Selama kita percaya, kita terus taat, tanpa henti-hentinya, kita berdoa, percaya, yakin, maka Tuhan akan berikan untuk kita semua. Amin. Dan itu juga saya percaya bukan berlaku bukan hanya untuk Ibu Medi dan suaminya, tapi untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Baik, mari kita berdoa syafaat, doa persembahan. Kita satukan hati kita. Ya Tuhan, ucap syukur Tuhan. Mari kami boleh bersatukan dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Kami menaikkan doa kami Tuhan, bersepakat Tuhan, mendoakan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terutama di tahun-tahun politik ini Tuhan. Semakin mendekati tahun politik ini, situasi semakin hangat Tuhan, dan biarlah kiranya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, supaya semua agenda politik, semua kampanye yang dilakukan, semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Ada kedamaian, ada kesejahteraan di negeri ini Tuhan. Kau yang berikan juga Tuhan segala pemimpin di negeri kami ini Tuhan Yesus, dan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau Tuhan dalam menggunakan kekuasaan, dalam menggunakan wewenang Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri, bupati, gubernur, dan semua jajaran pemerintahan Tuhan, agar boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta Tuhan, untuk GBI Kalvari, dan yang Kau yang memimpin, memberkati Tuhan dengan setiap kegiatan kami, program-program yang ada Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, baik dari Gembala Sidang, wakil Gembala Sidang Tuhan, dan bagian pemuda, dan juga keluarga muda Tuhan, semua Tuhan, diakon Tuhan, juga semua panitia perancang, dan semua yang melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Tuhan, kiranya terus boleh bersemangat Tuhan, api pelayanan tidak pernah pudar dari setiap mereka dan kami semua yang melayani Tuhan, agar kami boleh bersatu padu Tuhan, membangun gereja ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Juga Engkau yang berkati Tuhan, dan juga untuk STT Baptis Kalvari Tuhan, dosen, staf pengajar Tuhan, dan juga setiap staf kantor yang ada, setiap mahasiswa yang ada Tuhan, juga pimpinan STTBK, panitia Tuhan, kiranya Kau yang memberkati, kiranya Kau yang memimpin Tuhan, setiap mereka dengan tugas kewajiban masing-masing Tuhan, agar STTBK ini boleh menjadi berkat Tuhan, boleh dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang besar Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Karena banyak jiwa yang perlu dimenangkan Tuhan demi nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kami setiap jemaat GBI Kalvari Tuhan, agar kami boleh terus mendukung pelayanan
hamba-hamba Tuhan di gereja ini, agar kami juga boleh terus setia Tuhan dalam mengikuti ibadah, persekutuan, dan setiap kegiatan yang ada di gereja ini. Dan kami sebagai jemaat boleh bersatu padu Tuhan, better together, dengan bersama-sama kami mewujudkan visi misi gereja Tuhan. Juga kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui segala ibadah kami, melalui kehadiran kami, melalui apa segala yang kami punya Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami akan memberikan sembahan perpuluhan kami Tuhan. Segala apa yang terbaik dari apa yang kami punya, kiranya yang memberkati, memimpin Tuhan. Kiranya persembahan kami, perpuluhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah segala doa, permohonan kami Tuhan, yang kami sudah naikkan hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Sementara persembahan akan diadakan, mari kita angkat suatu pujian yang menyatakan Tuhan, ini yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kiranya terimalah Tuhan persembahan kami. Melalui pujian
kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik padamu Tuhan. Hidup kami, segala yang kami punya Tuhan. Terimalah Tuhan. Korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hati kami Tuhan, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Benar Tuhan, kami memberikan yang kami punya Tuhan. Saat ini, tempat ini Tuhan, hidup kami, apa yang segala kami yang punya Tuhan, talenta kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, suara kami yang memberikan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang punya kehidupan kami Tuhan, dalam segala keadaan, baik susah maupun senang Tuhan. Kau yang memimpin hidup kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Iman kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Ini iman kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Tuhan angkat suara menyanyikan lagu ini. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru
Tuhan selalu ada untuk kami, selalu ada untuk kita semua. Bersama Tuhan harapan kita tak akan pernah hilang. Dalam segala kesusahan, dalam segala pergumulan, Kau yang ada Tuhan untuk kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja kita nyanyikan dengan setengah suara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. angkat suara, angkat hatimu untuk Tuhan. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Yesus Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah kasih-Mu, kasih yang nyata, kasih yang indah, kasih yang sempurna, sehingga dengan kasih itu kami menikmati kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan menjadi iman kami. Sekali Yesus, tetap Yesus yang kami percaya, yang kami puji, yang kami puja. Yesus Tuhan, juru selamat kami, kekuatan kami. Terima kasih untuk sore menjelang malam ini. Kami mau mendengar, merenungkan dan diberkati lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasa firman-Mu, urapi jemaat-Mu dengan segala kebenaran yang direnungkan. Urapi kami semuanya. Kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Menikmati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, firman Tuhan tadi sudah dibaca, sebenarnya itu satu perikop ya. Satu perikop yang diambil dari Markus 12 mulai ayat 41 sampai 44. Tapi yang menjadi dasar khotbah di dalam ayat 44 yang dibaca tadi. Tapi ya kita akan melihat, kita akan merenungkan, dan biarlah kita diberkati dengan firman Tuhan. Jadi ini minggu kedua yang menekankan tentang memberi persembahan. Ya bicara memberi persembahan ya memang ada yang mungkin menyikapi,
kok persembahan lagi, persembahan lagi. Tapi memang kewajiban gereja untuk mengingatkan, jangan sampai jemaat lupa memberi perpuluhan, jangan sampai jemaat lupa memberi persembahan, jangan sampai motivasinya salah, jangan sampai tujuannya salah. Sehingga ya masih tadi pagi sudah ditekankan, jadi saya tinggal copy paste. Pendeta muda Andri sudah, kebaktian 2, pendeta Gin sudah. Jadi saya ambil intisarinya saja. Intisarinya. Ya. Baik. Jadi ini perikopnya persembahan seorang janda miskin. Nah, dalam bagian ini kita mau melihat ada motivasi-motivasi yang bisa menjadi motivasi untuk kita memberi yang terbaik. Karena tema khotbah sepanjang hari ini adalah memberi yang terbaik. Kalau misalnya ya biasa tadi kita setiap yang berkhotbah suka bertanya, kira-kira Bapak Ibu jemaat sudah memberi yang terbaik belum? Masing-masing ya diaplikasikan di dalam diri. Apakah sudah memberi yang terbaik atau belum? Kita melihat kebenaran ini, biarlah bukan saya yang menguji, tetapi biarlah firman Tuhan yang menguji melalui pengalaman janda miskin ini. Jadi, ada ya, saya lupa kalau ada PowerPoint. Apakah PowerPoint? Belum disetting ya. Ayat 44 tadi dibaca ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya ya sedang dipersiapkan. Di sini Yesus berkata bahwa persembahan janda ini lebih banyak. Padahal secara jumlah banyak orang kaya di situ. Tapi Yesus berkata persembahan janda ini lebih banyak. Nah, hal yang harus kita perhatikan kalau di bagian yang pertama, di sini dikatakan Yesus memperhatikan. Yesus memperhatikan orang kaya memberi, orang yang mungkin kayanya sedang memberi, orang yang miskin juga memberi, janda memberi, keluarga memberi. Yesus perhatikan semua. Nah ini sudah, terima kasih. Ya. Secara jumlah harusnya yang lebih banyak ya orang kaya dong, ya kan? Tapi Yesus bilang bukan. Yesus panggil murid-muridnya, perhatiin. Saya beritahu bahwa yang lebih banyak adalah pemberian janda miskin ini. Yang lebih banyak kata Yesus. Mungkin murid-muridnya bingung kali ya. Ini guru nih gak salah nih. Masa orang cuman 2 peser, 1 duit. Beda dengan segepok, waduh banyak. Ini logika manusia. Yang melihat bahwa yang dikatakan banyak itu berhubungan dengan jumlah. Yang dikatakan banyak itu berhubungan dengan ketebalan. Yang dikatakan banyak yang berhubungan dengan nominalnya yang lebih tinggi. Tapi Yesus berkata, bukan. Yang lebih banyak adalah yang diberikan oleh perempuan janda. Nah, kalau kita menganalisa ya, kenapa lebih banyak? Apakah karena Yesus membela janda miskin ini, ukurannya miskin? Wah, berbahagialah yang miskin ya. Sampai dikatakan kalau memang ukurannya ya karena dia miskin, ya walaupun sedikit lebih banyaklah dari pemberian orang kaya. Atau
Apakah karena dia janda? Berbahagialah yang janda. Yang dikatakan Tuhan Yesus, siapapun pasti lebih banyak. Apakah seperti itu? Tentu bukan ya. Yesus berkata bahwa janda lebih banyak memberi daripada persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang kaya. Kita masuk ke bagian yang pertama bahwa apa sebenarnya yang menjadi dasar. Sehingga Yesus berkata, persembahan janda miskin ini lebih banyak daripada persembahan orang-orang kaya. Ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa ambil, yang bisa membuka mata rohani kita, hati kita, supaya menjawab apakah kita sudah memberi yang terbaik atau tidak. Yang pertama, saya mulai dengan dasar memberi yang terbaik dimulai dari hubungan yang baik. Tadi Pendeta Gins mengambil istilah relasi. Saya kopikan Pak. Relasi dengan Tuhan. Pak Andri menekankan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau saya menggunakan kata hubungan yang baik supaya beda. Jadi dasar dari memberi yang terbaik adalah karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Memang dalam bagian ini tidak menguraikan ya, bagaimana kehidupan janda secara detail. Saya ambil dasar di sini dalam ayat 42 ya, dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan saya ambil dari kata lalu datanglah seorang janda. Bapak Ibu jemaat semuanya, saya menyelidiki, mendapatkan informasi-informasi tentang kehidupan janda di zaman itu. Bahwa kehidupan janda di zaman itu masuk dalam kategori tidak mudah. Ya, sekarang apakah mudah atau tidak? Tapi ini yang saya dapati bahwa kehidupan janda di saat itu tidak mudah. Kita tahu dalam firman Tuhan menekankan supaya memperhatikan janda. Di dalam perjanjian lama ada seruan jangan menindas janda. Dalam perjanjian baru sama, harus memperhatikan kehidupan janda. Sampai sekarang. Itu sebabnya gereja-gereja selalu ada bantuan untuk para janda, ada janda istri-istri hamba Tuhan. Artinya bahwa memang dari dulu kalau disimpulkan memang kehidupan para janda itu tidak mudah. Dalam konteks di Palestina pada waktu itu ditinggal seorang suami, seorang imam keluarga, ya memang tidak gampang. Suka ditindas, suka dilecehkan, tidak dianggap. Kalau lihat pasal ini, dalam Markus 12, ayat sebelumnya, di situ perikopnya adalah Yesus menasehati supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena dalam ayat yang ke-40 dikatakan, yang menelan rumah janda-janda. Artinya bahwa kehidupan janda dalam konteks waktu itu memang tidak gampang. Punya perjuangan hidup mereka. Tidak gampang. Ada banyak tantangan. Nah, kata di sini dalam keadaan konteks janda yang tidak gampang ini, tidak ada imam karena suaminya tidak ada. Firman Tuhan berkata, datanglah seorang janda. Nah, saya perluas kata datanglah ini. Ya. Bahwa orang yang punya hubungan yang baik, orang yang punya relasi dengan Tuhan yang kuat, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan ingat Tuhan. Hukum Taurat sangat kuat, ya.
hari Sabat. Hukum Taurat sangat kuat. Artinya bahwa relasi dengan Tuhan yang begitu kuat, yang mengingatkan bagaimana kehidupan yang harus dijalani. Tantangan boleh ada, tetapi kehidupan iman harus terus berjalan. Ya secara kehidupan dia bisa berpikir, bodoh orang suami saya sudah nggak ada. Apalagi dalam keadaan yang dia perlu ini, perlu itu. Secara manusia dia bisa berpikir, lebih baik saya cari untuk kebutuhan saya. Karena figur seorang imam itu sangat kuat. Ya. Sangat berarti. Sekarang tidak ada. Dia bisa berkata, saya banyak kebutuhan karena miskin kan. Saya harus mencukupi kebutuhan saya. Tetapi firman Tuhan berkata, datanglah seorang janda. Artinya di tengah-tengah kebutuhan hidup, perjuangan hidup, dia tidak pernah lupa bagaimana panggilan iman. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saya memperluas kata datanglah. Di sini dia datang ke bait Allah, dia memenuhi panggilan imannya untuk beribadah, dia memenuhi kerinduan hatinya untuk memberi, dia memenuhi tekadnya. Jadi hubungan di sini adalah hubungan pengenalan janda ini akan Tuhannya. Pengenalan yang dalam. Pengenalan akan janji Tuhan. Pengenalan kalau Tuhan sudah berjanji, jangan takut, jangan khawatir. Maka itu yang diyakini. Pengenalan akan Tuhan, akan perintah-perintahnya. Maka itu yang dia lakukan. Sehingga firman Tuhan berkata, datanglah seorang janda. Artinya bahwa kehidupan imannya yang baik, yang indah. Sehingga dia ada sesuai dengan hukum. Karena ditekankan hukum Taurat pada waktu itu. Hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi kasihnya yang sungguh kepada Tuhan, membuat dia ada di rumah Tuhan. Membuat dia ada mengambil bagian di dalam persembahan. Hubungan yang baik. Saya ambil gambaran begini. Kenapa ada orang tua yang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk anaknya? Kenapa? Karena hubungannya apa? Anak. Anak yang dikasihi. Hubungannya kuat kan? Orang tua rela habis-habisan untuk anak. Hubungannya begitu kuat. Kenapa? Dalam kasus yang lain, kenapa ada orang-orang tertentu yang mau menolong mungkin keluarganya, selalu berbicara hubungan. Hubungan yang dekat, kenal dekat. Mungkin apalagi kalau ada balas budi. Hubungan ini akan menjadikan suatu motivasi. Dan inilah yang diperlukan pada waktu kita memberi. Kita perlu bertanya, seberapa tahu, kenal akan firman Tuhan. Karena itu menjadi penentu motivasi kita memberi. Apakah kita memberi karena kelebihan? Apakah kita memberi untuk kesombongan, untuk membanggakan diri? Atau karena perintah, karena iman, karena kasih kepada Tuhan? Kita perlu bertanya. Kalau berbicara hubungan, benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sehingga dasar memberi yang benar adalah karena mengasihi Tuhan. Dasar yang benar, memberi yang benar adalah karena relasi yang kuat. Paham firman Tuhan, tahu firman Tuhan. Pada waktu kita paham firman Tuhan, maka bisa saja ada kebutuhan lain. Tetapi yang lebih utama, praktek firman Tuhan dulu.
Seperti janda ini dikatakan datanglah janda. Artinya yang menjadi utama dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Dia mentaati firman Tuhan. Dia mengambil bagian di dalam panggilan untuk membantu orang-orang miskin. Padahal dia sendiri miskin. Kita perlu merenung. Apakah benar kita mengakui bahwa hidup kita adalah anugerah dari Tuhan? Kita perlu merenungkan, apakah kita percaya segala apa yang kita punya itu semua anugerah? Pada waktu kita memiliki mindset seperti itu, pikiran iman seperti itu, maka pasti akan tercipta motivasi. Oh, semua yang ada pada saya adalah dari Tuhan. Karena Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberi. Dasar yang benar, memberi yang benar adalah hubungan yang baik, relasi yang kuat, kasih yang sungguh kepada Tuhan. Hubungan yang baik menjadi penentu sikap dan tindakan. Dalam konteks memberi, sikap dan tindakan memberi. Yang kedua, dasar atau motivasi memberi yang benar adalah ketulusan. Memberi dengan tulus. Masih dalam ayat 42, dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser itu 1 duit. Nah, tidak ada kata-kata ketulusan hati seorang janda. Tapi di sini letak ketulusan janda miskin ini ada di dalam hatinya. Ada di dalam hatinya yang terbukti melalui tindakan. Kesiapannya memberi, yang terbukti bahwa dia membawa. Dia datang dengan membawa. Kalau pas-pasan, ya udah nggak usah, simpen aja. Tapi buktinya dia bawa. Bapak Ibu jemaat semuanya, saya di sini bukan mau berkata setiap orang. Kalau misalnya kotaknya di depan, semua yang memberi persembahan, oh yang datang berarti memiliki ketulusan. Belum tentu. Semua yang memberi persembahan di kantong, oh berarti dia tulus. Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, ketulusan ini juga berhubungan dengan kesungguhan, kejujuran, keikhlasan, kemurnian. Kenapa Yesus berkata, oh yang lebih banyak memberi adalah janda. Padahal ada banyak orang kaya yang nominalnya lebih banyak. Tapi kenapa Yesus berkata, oh janda ini lebih banyak? Karena secara hitung-hitungan mereka memberi tidak jujur. Secara hitung-hitungan tidak tulus. Kalau mereka punya hubungan yang baik, orang kaya itu harusnya bukan 1 kantong, harusnya mungkin 4 kantong. Dalam analisa. Sehingga Yesus berkata yang lebih banyak adalah janda. Kenapa? Karena semuanya dipersembahkan. Kembali lagi bahwa dalam bagian ini bukan jumlah yang menjadi ukuran ketulusan. Bukan semakin banyak, kita melihat semakin banyak, aduh dia tulus banget ya karena banyak, bukan. Tapi ketulusan hati seorang janda di mana dia mempersiapkan persembahan
Tuhan tahu hatinya. Janda ini mempersiapkan apa yang baik. Nah, saya hubungkan dengan khotbah minggu lalu ya. Saya ambil kata di sini. Khotbah minggu lalu tentang memberi persembahan yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 2. Kata yang minggu lalu saya tekankan adalah menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Minggu lalu saya menekankan bahwa persembahan yang baik, yang benar adalah persembahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau kita ambil kata menyisihkan di sini bukan sisa. Kita bukan berkata tunggu ya, saya pakai dulu urusan-urusan saya, kalau ada sisa baru saya bantu. Bukan. Tapi persembahan yang sudah dipersiapkan, sudah digumulkan. Tuhan, saya ingin menjadi berkat. Tuhan, saya berkomitmen mau membantu dengan segala kekurangan saya. Apalagi kalau punya harta. Tuhan, saya mau membantu karena saya diberkati. Artinya suatu persembahan yang harus dipersiapkan dengan doa, dengan kasih, dengan iman. Bukan dadakan. Kenapa janda ini membawa semua? Hatinya yang berbicara. Kesiapannya yang membuktikan. Jadi ketulusan di sini adalah suatu pemberian yang dihubungkan karena iman kita. Oh, pengenalan yang pertama. Oh, karena perintah Tuhan. Maka memberi itu tidak boleh main-main. Oh, karena saya beriman. Oh, karena saya dikasihi. Oh, karena saya mengasihi Tuhan. Oh, karena saya mendapatkan yang terbaik. Maka saya juga harus memberi yang terbaik. Jadi ketulusan di sini berarti persembahan yang harus dipersiapkan. Bukan sisa, tetapi persembahan yang dipersiapkan. Kan kata ini dikatakan menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Artinya begini, Paulus memang menyerukan. Dia berkata, siapin ya, jangan sampai nanti setelah aku ada baru kalian mau dadak-dadakan. Tapi siapin dulu. Supaya pada waktu saya sampai semua sudah siap. Itu kata Paulus. Dan itulah yang benar. Karena dalam hal memberi memang kita harus persiapkan. Harus berdoa, Tuhan minggu ini saya mau bantu 2 orang. Tuhan setiap minggu saya mau memberi persembahan sekian. Tuhan setiap bulan saya mau menganggarkan untuk membantu gereja. Semuanya dipersiapkan dengan ketulusan. Bukti ketulusan adalah segala sesuatu dipersiapkan dengan iman, dengan keyakinan, dengan hubungan, dengan kasih kepada Tuhan. Tulus. Dalam kita memberi, kata tulus ini menguji diri kita. Sungguh-sungguh enggak kita memberi? Jangan sampai beri, di kemudian hari minta lagi. Jujur enggak kita memberi? Kita berkata, Tuhan ini persembahanku yang terbaik. Menjadi seperti orang-orang kaya. Artinya nilai jujur itu tidak ada. Hanya di mulut. Faktanya masih lebih banyak lagi. Yang harusnya melebihi jumlah yang mereka berikan pada saat itu. Kita tahu peristiwa ya, misalnya Anania, Safira, kenapa? Karena tidak jujur kan, dihukum. Karena tidak jujur. Artinya bahwa di mana ada ketidakjujuran, kalau tidak sungguh-sungguh, wah jangan berani-berani berkata, Tuhan ini persembahan saya yang terbaik. Harusnya dengan mengaku Tuhan, ampuni saya belum berani. Ukurannya adalah ketulusan. Yang di dalamnya ada kejujuran, ikhlas, dan memang murni. Benar, memang saya siapkan untuk Tuhan.
Benar, memang saya sudah doa, saya sudah putuskan, ini komitmen saya, sekian juta. Semuanya didoakan dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Memberi dengan ketulusan, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan kejujuran, keikhlasan, dengan kemurnian hati. Yang ketiga, dasar atau motivasi memberi yang terbaik adalah sikap rela berkorban. Itu dalam ayat 44 ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Semua orang pasti kalau kita bicara uang, wah, menjadi dewa di dalam pribadi kita. Apalagi kalau ketemu orang dalam konteks orang Kristen ya, orang yang memang sangat teliti, sangat hati-hati, 1 rupiah pun, waduh, itu duit loh, itu bukan kertas, itu duit, ya gitu ya. Sehingga kalau berbicara mengeluarkan, apalagi kalau hitung-hitungan ya, waktu mengeluarkan, aduh, jadi seakan-akan kayak apa ya, susah diterangkan. Orang kalau sangat hitung-hitungan masalah duit, aduh, bisa menurut dia, wah ini saya sudah keluar duit, ini pengorbanan ini buat saya, gitu kan. Kalau orang memang hitung-hitungan dengan duit, ya memang betul harus hitung-hitungan. Itu sebabnya Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang lain. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah bahwa rela berkorban di sini harus dimulai dari sikap hati siap memberi, sikap hati yang siap. Sikap hati yang siap. Artinya sikap hati ini memang punya kemauan yang kuat. Pokoknya saya sudah berdoa, saya harus memberi. Kenapa Yesus berkata, janda, persembahan janda lebih banyak. Sedikit tapi banyak. Persembahan orang-orang kaya banyak tapi sedikit. Ya kan? Nah, coba kita analisa bagian ini. Nah, saya membuat analisa. Coba dilamain ya, dilamain slide ini. Jadi, kita bikin perbandingan. Orang, kalau dia punya deposit ada, tabungan juga ada. Ya, anggaran untuk 1 hari ada, 1 minggu ada, 1 bulan ada, 1 tahun ada. Itu orang yang punya. Sehingga pada waktu dia diperhadapkan dengan masalah memberi, dia akan cek dulu posnya. Untuk bagian umum masih ada enggak ya? Oh kayaknya udah enggak ada. Maaf sudah enggak ada gitu. Padahal masih ada simpanan. Ada ya. Kalau toh terpaksa masuk dalam kategori bagi dia, waduh saya harus berkorban ini. Misalnya dia harus ambil dari anggaran tahunan. Aduh saya harus berkorban ini anggaran untuk tahunan. Pertanyaannya benar enggak? Ya benar buat dia. Mengorbankan anggaran tahunan atau mengorbankan anggaran mingguan. Tapi ini kita bicara dalam iman kita, itu sebabnya Yesus berkata, janda lebih banyak. Yesus bukan menilai dalam ukuran seperti manusia sekarang. Yang menilai bahwa yang baik adalah yang banyak. Tetapi yang menilai, Yesus melihat bagaimana pengorbanan, kesiapan hati. Kalau orang siap, mau ambil dari pos manapun tidak ada masalah. Bayangkan janda, hanya ada uang untuk makan untuk sehari. Tapi dia berkata,
saya akan memberi. Kembali karena apa? Karena hubungan yang baik, relasi, karena mengasihi Tuhan, karena dia punya hati yang tulus. Saya mau menekankan bagaimana sikap hati yang rela berkorban. Sikap hati yang rela, jadi memberi yang baik harus didasari dengan kesiapan. Mau memberi. Apa maksudnya rela memberi? Yang pertama saya memberi tekanan, jangan ada pikiran untung rugi. Kalau kita memberi, jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya beri dapat balasan berapa? Hati-hati. Tuhan kalau saya memberi, tolong ya dilancarkan apa yang menjadi harapan saya. Wah itu bagi saya berkata itu berarti apa ya? Ya tidak ikhlas, tidak rela. Kita hanya diminta ayo beri seperti perempuan ini. Semuanya diberikan. Yang kedua, rela berkorban di sini, sikap hati yang kedua jangan ada pesan sponsor. Maksudnya begini, pesan sponsor. Kasih tahu ya pemimpin-pemimpin gereja, kalau nggak benar saya tarik semua uangnya. Wah itu bahaya itu. Saudara memberi untuk siapa? Untuk gereja atau untuk Tuhan? Harus dibedakan. Kenapa ada orang-orang tertentu sudah memberi, di kemudian hari ada masalah, dia ambil lagi. Kenapa? Karena dia beri untuk gereja. Tapi kalau kita beri untuk Tuhan dengan kesiapan kita rela berkorban, kita beri. Saya percaya Tuhan akan pakai. Ya kalau memang tidak sesuai dengan harapan, pasti Tuhan tahu. Siap di sini adalah kita beri saja dengan motivasi, dengan tujuan ini untuk Tuhan. Pada waktu kita menolong, saya menolong karena Tuhan. Apapun karena Tuhan. Poin yang ketiga sama ya. Jangan menuntut timbal balik. Artinya memang harus murni. Jangan ada keraguan-raguan. Rela berkorban di sini pada waktu kita memberi, jangan menuntut. Apalagi mengancam, wah kalau gitu saya arahkan ke yayasan, kalau gitu saya keluar dari gereja ini. Jangan. Rela berkorban di sini adalah memiliki sikap yang kuat. Pokoknya saya beri untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di sini akan berkarya melalui pengurus-pengurus. Beri. Kalau kita berpikir untung rugi, kita tidak rela. Kalau kita berpikir ada pesan sponsor, artinya kita tidak rela. Beri yang terbaik adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat semuanya, kalau kita punya hati yang rela memberi, maka kalau kembali ke gambaran ini, maka tidak ada istilah, aduh gak ada. Kalau kita punya hati sama dengan janda ini. Dia hanya punya uang untuk kehidupan satu hari, tapi karena dia punya hati, dia rela. Artinya bahwa sama, kalau kita punya hati, rela memberi, maka kita tidak mempermasalahkan mau ambil dari pos mana. Mungkin anak-anak bisa komplain, ya kan buat jajan. Orang tua bisa berkata, untuk Tuhan dulu. Karena apa? Karena punya hati yang memberi. Saya mau berkata bahwa pada waktu kita tidak memberi yang terbaik, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Pada waktu kita gagal, pada waktu mungkin kita khawatir, sehingga menahan, pada waktu kita tidak tulus, Tuhan selalu memberi yang terbaik.
Tidak ada yang tidak terbaik. Semua yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga malam ini memanggil kepada kita, mari kita berdoa. Supaya kita menjadi pribadi, menjadi keluarga yang mendasarkan segala pemberian kita supaya yang baik. Apa ukurannya? Ya ukurannya adalah hubungan. Mari benahi hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan yang benar ini akan membawa kita, memotivasi kita, memberi secara benar, memberi dengan ketulusan, memberi dengan kesiapan kita. Karena ini adalah bagian yang harus saya lakukan. Hubungan yang baik, hati yang tulus, dan rela berkorban. Buktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Buktikan bahwa kita relasi dengan Tuhan itu sangat kuat. Buktikan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Hubungan yang benar. Itu semua akan menciptakan ketulusan di dalam memberi. Itu akan menciptakan sikap rela di dalam memberi. Dalam konteks memberi. Dalam konteks yang lain sama. Melayani, mengabdi, yang dibutuhkan adalah hubungan yang benar. Hubungan yang benar akan menciptakan tindakan yang benar juga. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita merenungkan firman ini. Panggilan firman Tuhan adalah memberi yang terbaik. Apakah selama ini saudara memberi karena hubungan yang baik? Sudahkah saudara memberi dengan ketulusan? Ada kejujuran, keikhlasan, kemurnian. Sudahkah saudara memberi karena memang kesiapan hati yang rela berkorban? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami dipanggil untuk memberi yang terbaik. Biarlah kami mendekatkan diri hidup kami hanya kepadamu. Supaya kami memiliki ketulusan hati. Biarlah kami dapat mendekatkan diri hidup kami. Supaya kami memiliki hati yang siap rela berkorban. Kami rindu menjadi pribadi, menjadi keluarga yang memberi yang terbaik. Karena kasih kami kepadamu. Berkati firman-Mu, berkati jemaat yang sudah mendengarkan ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri, kita akan respon dengan pujian kepada Tuhan. Dan ini biarlah menjadi respon bagi Bapak Ibu jemaat, kalau ada yang mau didoakan, ada pergumulan, ada kerinduan, apapun ya, silakan. Ada kesempatan saudara akan didoakan. Ada pendeta Gins, ada pendeta muda Andri. Sementara kita menyanyi pujian ini, ambillah waktu untuk saudara didoakan. Kesempatan yang indah. Silakan. Ada? Silakan. Kalau ada silakan maju. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejuk
persembahanku. Kita nyanyikan dari awal. Kesempatan bagi Bapak Ibu, kalau ada silakan. Oh Tuhan, ada satu pengalaman hidup yang hebat yang mungkin pernah disaksikan, yaitu koma dan secara medis monitornya itu sudah rata semua gadisnya dan ternyata dia masih bisa hidup kembali. Tadi sudah disiapkan ya, kuburannya sudah siap semuanya dan ternyata mujizat Tuhan luar biasa. Jadi monitor itu sudah rata semua gadisnya ya, dan inilah kesaksian yang sebenarnya luar biasa. Dari situlah komitmennya untuk mau menjadi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk memberkati banyak orang. Makanya dia terus bersaksi mau menjadi pelita. Jadi itu sebenarnya pengalaman hidup yang luar biasa. Kira dia mau saksikan itu ya. Dia bangkit dari komanya itu yang di monitor sudah datar semuanya ya. Semua sudah nangis, sudah disiapkan, kuburnya sudah ada, petinya sudah ada. Dan ternyata hari ini masih diizinkan Tuhan untuk bersaksi di tempat ini. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Medi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kami. Kami ada waktu bersama di tempat ini, bernyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan, dan juga mendengarkan pengalaman hidup, kesaksian yang sudah disampaikan kepada kami. Berkati kami semua yang sudah ada hadir pada kesempatan ini. Secara khusus di sepanjang minggu yang berjalan, kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati. Setiap apapun yang kami kerjakan, tugas, tanggung jawab, pelayanan, rumah tangga, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Karuniakan kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa melewati hari esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami siap untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong kami Tuhan dalam perjalanan pulang kami, biarlah kami semua tiba di rumah dengan selamat dalam perlindungan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, sebelum keluar dari ruang ibadah ada satu pengumuman seperti biasa yang sering kali kita lakukan ketika ada tamu atau jemaat baru yang datang, kita akan menyambut, dan hari ini kita mau menyambut Ibu Foni Ratu Ende yang berasal dari Manado ya Bu ya. Boleh maju sebentar Bu, kita berkenalan sedikit. Silahkan Ibu. Jangan malu-malu Bu, tenang ada saya. Selamat datang Ibu, perkenalan dulu nama dan asalnya dan lagi apa nih kira-kira, lagi di Jakarta, lagi berkunjung kah, apa akan pindah di Jakarta terus gabung di Kalvari atau gimana? Terima kasih atas kesempatan ini. Sebenarnya tujuan kami datang ke Jakarta adalah untuk mengikuti kegiatan Asia Baptist Women's Union ya. Mudah-mudahan tidak salah sebut. Tapi datang duluan hari ini karena ada keperluan tertentu dan kegiatan nanti besok. Jadi kami tinggal di Manado, di Perumahan Gria Panigi Indah dan Jemaat Gereja Baptis Iman Manado. Sebenarnya sering-sering datang di sini karena tugas, tapi tidak sempat datang di sini. Tetapi untuk ke depan jika masih ada tugas lagi, tugas kantor misalnya, kami rindu sekali untuk bergabung bersama-sama dengan jemaat yang ada di Gereja Baptis Kalvari, Jakarta. Terima kasih. Ya, kita siap menyambut kapanpun itu Ibu. Semoga besok kegiatannya berjalan dengan baik dan nanti balik ke Manado juga dalam keadaan selamat dan sehat juga. Dan ini sebagai ungkapan kami, selamat datang di gereja kami. Dan sebenarnya aku punya satu, boleh diambil? Aku punya satu ide sebenarnya, boleh berdiri dulu yuk, berdiri. Kita mau menyambut, boleh ke tengah Bu, biar kita masuk ke kameranya bagus nih. Boleh ke tengah. Kita mau sambut Ibu Foni dengan satu cara. Caranya adalah ikutin aku dulu baru nanti kita sambut ya. Selamat datang, tangannya taruh di depan. Selamat datang di GBI Kalvari, kami mengasihimu. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai sambut Ibu Foni ya. 1, 2, 3. Selamat datang di GBI Kalvari, kami mengasihimu. Silakan duduk Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai.